Inisiatif buka pintu damai dengan Terawan, bukti kuat bahwa ID yang bermasalah. Tapi sekali lagi, karena ID adalah rumah besar bagi seluruh dokter Indonesia, maka kita juga tetap akan memberikan ruang untuk kemudian ada forum-forum pembelaan yang sekaligus untuk kemudian kalau ada keinginan untuk menjadi anggota kembali gitu. Tapi sekali lagi proses itu nanti kita akan selesaikan secara internal, ada ketentuan-ketentuan organisasi, ADART, tata laksana organisasi yang juga kita harus lihat. Ini persoalannya hanya di komunikasi, saya pikir. Jadi tadi saya menekankan, Komisi 9 menekankan ini harus ada itikat baik dari semua pihak untuk melakukan komunikasi dengan Dokter Terawan, harus ada yang menjembatani dan jangan bikin gaduh. Terapi cuci otak Terawan menjadi salah satu dasar yang melatar belakangi pemecatan Terawan dari keanggotaan Ikatan Dokter Indonesia. Mengapa para ilmuwan yang menjadi pembimbing beliau itu pada waktu melakukan disertasi diam saja? Saya dengan hal ini mengatakan hormat saya yang setinggi-tingginya pada Unhas dan juga hormat saya pada tim pembimbing mereka, karena mereka sebetulnya tahu sejak semula weakness ini. Mereka tahu. Cuma mereka terpaksa mengiyakannya karena ada tekanan eksternal yang saya sama sekali juga tidak tahu itu bentuknya apa. Yang tidak nyaman bagi UNHAS sebenarnya adalah adanya statement bahwa kita ditekan dari pihak luar, eksternal. Nah, eksternal ini kan jadinya siapa gitu, kan bertanya-tanya kitanya. Tapi oke lah, kami di UNHAS pada dasarnya sangat menghargai ID sebagai lembaga besar, sebagai komunitas masyarakat ilmiah yang sangat teruji kontribusinya bagi bangsa. Kita tidak mau berpolemik di situ. Cuman perlu kami sampaikan juga bahwa kami di UNHAS secara sadar, secara yakin bahwa kami punya mekanisme yang mengatur semua orang yang bisa selesai menjadi dokter. Seringkali tekanannya bukan tekanan dari orang, tekanan dari periode waktu bahwa itu harus diselesaikan sesuai dengan prosedur. Ya, saya juga sering menguji dokter di Unhas, ya, di FKI Unhas, dan di beberapa universitas di Indonesia sama. Tekanannya adalah tekanan waktu biasanya. Dan saya menyambung apa yang disampaikan Pak Pandu tadi bahwa promotor Pak Terawan di tahun 2018 itu sudah menjelaskan secara detail di hadapan MKEK. Dan menurut kami, tidak ada hal yang berubah sebenarnya antara MKEK 2018 dengan sekarang ini. Namun tiba-tiba ada statement bahwa, bahwa Unhas seakan-akan ditekan untuk meluluskan disertasi. Ini kan ada perbincangan yang agak berbeda kemudian di tahun 2018. Pada akhirnya ID menyerah karena memang mereka ketahuan punya dugaan melakukan tindakan semena-mena, sewenang-wenang terhadap Dr. Terawan dan statusnya sebagai anggota ID. Setelah dipanggil oleh Komisi 9 DPR RI, ID pada akhirnya ketar-ketir dan kelihatannya tidak mampu berdalih lagi bahwa tindakan mereka itu adalah tindakan yang di luar dari yurisdiksi kewenangannya mereka. ID pada akhirnya dibongkar sampai ke akar-akarnya. Pungutan biaya yang ditanya oleh anggota DPR RI tidak dijawab secara spesifik oleh perwakilan ID yang ketuanya ternyata merupakan anggota dari pimpinan Majelis Ulama Indonesia. Iuran yang nilainya sekitar Rp30.000 per bulan kalau saya tidak salah, tidak dijawab oleh perwakilan ID. Perwakilan dari ID yang dipanggil oleh DPR RI mengatakan bahwa biaya itu murah dan tidak mahal. Padahal ditanya untuk apa, dijawabnya seberapa besar dan itu murah. Buat saya ini adalah jawaban yang aneh dan seolah-olah ingin menutupi sesuatu dengan dalih rendahnya biaya bulanan menjadi anggota ID seluruh Indonesia. Bahkan ada anggota DPR RI yang mengatakan bahwa ada keterkaitan antara ID dan bau kentut. Dan saya yakin kenapa ID disebut bau kentut, karena di dalamnya ada, saya nggak perlu jelasin dong maksudnya apa. Nah, pemecatan Dr. Terawan dari anggota ID yang dianggap sebagai pelanggaran kode etik berat oleh Terawan justru buat saya merupakan pelanggaran etik berat yang dilakukan oleh ID. Dan dibuktikan oleh mereka sendiri dengan statement yang terbaru mengatakan bahwa ID berpeluang untuk membuka pintu rekonsiliasi dengan Dr. Terawan. Ini membuktikan bahwa ID punya masalah personal dengan Dr. Terawan. Saya malah jadi curiga. Jangan-jangan pimpinan ID ini nggak suka karena jatah prakteknya Dr. Terawan itu sangat banyak, sampai-sampai jumlah orang yang berhasil diterapi oleh beliau masih jauh lebih sedikit dibandingkan orang yang mengantri dengan beliau. Kalau ID yang merasa benar dalam melakukan pemecatan kepada Dr. Terawan, kenapa mereka buka pintu rekonsiliasi? Kenapa bukan Dr. Terawan yang buka pintu rekonsiliasi karena dia yang dianggap bersalah, bukan?
Ternyata ini betul ya, isinya orang-orang sakit hati seperti orang-orang yang ada di dalam kubu sebelah. Yang saya sesalkan adalah kenapa ID daerah mengatakan bahwa dokter teroris itu ditembak mati oleh Densus 88 itu adalah dokter yang baik dan punya jiwa sosial yang tinggi. Nah, ini membuat pandangan saya kepada ID buruk seburuk-buruknya. Dengan statement terakhir dari ID, saya melihat bahwa dokter Terawan benar-benar sesuai dengan panggilannya sebagai tenaga kesehatan yang melayani pasien. Jiwa sabta marga dari Dr. Terawan terlihat jelas dari pengabdiannya terhadap bangsa dan negara Indonesia dan kelihatan